Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi sebuah danau keramat, di bawah sinar bulan yang memantulkan keajaiban dunia lain, seorang pria miskin dengan hati penuh ketulusan tanpa sadar telah menyelamatkan makhluk magis yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun, di balik keberuntungan yang tampak seperti berkah, terselip misteri dan bahaya yang siap menguji batas cinta, kesetiaan, dan kejujuran. Siapa sangka, ular kecil yang ia selamatkan ternyata membawa kisah yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah pelosok yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa kecil yang sunyi. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang hijau, penuh dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi hingga seolah menyentuh langit. Udara di sana begitu segar, namun sering terasa dingin, terutama saat embun pagi menyelimuti dedaunan. Hutan itu tidak hanya lebat, tetapi juga penuh misteri. Penduduk desa percaya bahwa hutan tersebut adalah rumah bagi makhluk-makhluk gaib, sehingga tak banyak yang berani masuk terlalu dalam. Setiap langkah di antara pepohonan selalu diiringi suara burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Seakan-akan ada yang mengamati dari balik gelapnya semak-semak. Di tengah keheningan desa, ada sebuah danau yang dianggap keramat. Airnya jernih hingga dasar terlihat, namun sering memantulkan bayangan yang tampak lebih hidup dari seharusnya. Kabut tipis hampir selalu menyelimuti permukaannya, memberi kesan magis dan misterius. Konon, danau itu bukan sekadar tempat biasa. Warga percaya bahwa ia adalah gerbang menuju dunia lain, tempat di mana para makhluk agung bersemayam, termasuk Ratu Ular yang legendaris. Meski danau itu menyimpan banyak cerita seram, keindahannya sulit diabaikan. Banyak yang datang hanya untuk memandanginya dari kejauhan, merasakan ketenangan sekaligus merinding oleh aura magis yang mengelilinginya. Hutan dan danau ini menjadi nyawa bagi desa, sekaligus misteri yang tak pernah terpecahkan. Di desa kecil itu, hiduplah seorang pria bernama Arga. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di pinggir desa, tempat yang lebih dekat ke hutan dibanding ke rumah-rumah penduduk lainnya. Arga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, ia sudah memikul kapak kayu dan keranjang kosongnya, berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar yang kemudian ia jual di pasar kecil desa. Meski hidupnya penuh perjuangan, Arga adalah pria yang jujur. Ia selalu memastikan kayu yang ia jual berkualitas baik. Bahkan jika itu berarti ia harus menolak menerima lebih banyak uang dari pelanggan yang terlalu murah hati. Namun, kejujurannya itu sering dianggap remeh oleh penduduk desa, yang memandang Arga tidak lebih dari seorang pria miskin yang tidak memiliki harapan untuk mengubah hidupnya. Penduduk desa cenderung sombong dan suka merendahkan Arga. Mereka yang hidup lebih berkecukupan sering memandangnya dengan tatapan sinis. Beberapa bahkan mengejeknya secara terang-terangan. Apa gunanya jujur kalau perutmu tetap lapar, Arga? Ledek seorang pedagang saat melihat Arga membawa keranjang kecil berisi kayu bakar. Anak-anak desa pun sering mengejek gubuknya yang reot, memanggilnya sarang tikus. Namun, Arga tidak pernah membalas hinaan itu. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia bangga pada dirinya sendiri. Setidaknya, ia tidak pernah mengambil apa yang bukan miliknya, dan ia selalu berusaha menjalani hidup dengan lurus, meski banyak orang meremehkannya. Meski sering dihina, Arga memiliki hati yang besar. Ia dikenal suka menolong siapa saja yang membutuhkan. Ketika tetangganya jatuh sakit, Arga adalah orang pertama yang datang membawa kayu untuk api agar mereka tetap hangat. Ketika seorang ibu kehilangan ayamnya, Arga dengan sabar membantunya mencarinya di semak-semak hingga ayam itu ditemukan. Sayangnya, kebaikan Arga jarang dihargai. Penduduk desa hanya menganggapnya terlalu baik untuk seorang miskin, seolah-olah hidupnya tidak layak dihormati. Arga menyimpan semua rasa sakit dan penghinaan itu dalam diam. Malam-malamnya ia habiskan menatap langit dari jendela kecil gubuknya, merenungi nasibnya yang terasa begitu berat. Tapi jauh di dalam hati, ia percaya bahwa suatu hari nanti, kehidupan akan berubah. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak esok, tapi ia yakin bahwa kerja keras dan ketulusan hatinya tidak akan sia-sia.
Entah bagaimana, semesta pasti mendengarnya. Di desa kecil itu, Danau Keramat menjadi pusat banyak cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Letaknya sedikit tersembunyi, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tumbuh rapat. Airnya yang jernih memantulkan cahaya bintang di malam hari, seakan menyimpan rahasia dari dunia lain. Penduduk desa percaya, danau itu bukan hanya tempat biasa. Mereka meyakini bahwa di bawah permukaannya yang tenang, ada dunia magis tempat makhluk-makhluk gaib berdiam. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang Ratu Ular, sosok wanita cantik yang diyakini menjadi penjaga Danau Keramat. Legenda menyebutkan bahwa Ratu Ular adalah makhluk separuh manusia dan separuh ular, dengan rambut hitam panjang yang berkilauan seperti permukaan air di bawah sinar bulan. Ia dikatakan memiliki mata berwarna hijau zamrud, yang mampu menatap langsung ke dalam hati siapapun yang berani menemuinya. Cerita tentang Ratu Ular selalu penuh misteri. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pelindung bagi orang-orang berhati tulus, namun juga menjadi ancaman bagi mereka yang serakah dan tamak. Beberapa penduduk desa mengaku pernah melihat bayangannya di tepi danau, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka takut akan kutukan yang konon bisa menimpa siapa saja yang tidak menghormati keberadaan sang ratu. Setiap tahun, para tetua desa mengadakan ritual kecil di tepi danau untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka mempersembahkan bunga teratai, makanan, dan dupa sebagai simbol penghormatan kepada Ratu Ular. Ritual itu dilakukan saat malam bulan purnama, ketika cahaya rembulan diyakini membuka tabir dunia manusia dan dunia magis. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apakah Ratu Ular menerima persembahan tersebut, penduduk desa tetap melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap legenda yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, tidak semua orang mempercayai kisah ini. Sebagian penduduk, terutama anak-anak muda, menganggap legenda Ratu Ular hanyalah cerita untuk menakut-nakuti mereka agar tidak bermain terlalu jauh di danau. Meski begitu, ada satu hal yang sulit mereka bantah. Danau Keramat memang memiliki aura berbeda. Keheningannya kadang terasa begitu mencekam, seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa penduduk tua bahkan mengingat cerita lama tentang seseorang yang pernah melihat wujud Ratu Ular secara langsung. Konon, pria itu adalah seorang petualang yang mencoba mengambil batu-batu permata di dasar danau. Namun, ia tidak pernah kembali. Sebagai gantinya, penduduk hanya menemukan perahu kecilnya yang mengapung kosong di tepi air, dengan sehelai kain hijau yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Legenda itu terus hidup di benak penduduk desa, menjadi pengingat akan keajaiban sekaligus bahaya yang tersembunyi di Danau Keramat. Dan meskipun banyak yang meragukannya, tak satu pun dari mereka yang berani menguji kebenaran cerita itu. Setiap langkah di sekitar danau selalu penuh kehati-hatian, karena siapa tahu, Ratu Ular sedang memperhatikan. Pagi itu, seperti biasa, Arga memasuki hutan dengan kapak di pundaknya. Matahari baru saja muncul, mengintip malu-malu di antara celah pepohonan. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada suara gemerisik daun yang tertiup angin. Saat berjalan lebih dalam, Arga mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang melata di antara semak-semak. Ia berhenti, mengamati dengan waspada. Tak lama kemudian, ia menemukan seekor ular kecil tergeletak di atas tanah. Sisiknya yang keemasan terlihat kotor, dan tubuhnya terluka, seolah baru saja diserang oleh binatang buas. Ular itu tampak lemah, hampir tidak bergerak. Arga, meski awalnya terkejut, merasa kasihan pada makhluk kecil itu. Dengan hati-hati, ia membungkus ular itu dengan kain bekas yang biasa ia gunakan untuk membawa kayu. Sesampainya di rumah, Arga membersihkan luka ular tersebut dengan air dan beberapa ramuan herbal yang ia buat dari daun-daun hutan. Ia memberi ular itu tempat berlindung di sebuah kotak kecil dengan sedikit jerami sebagai alas. Setiap hari, ia merawat ular itu dengan penuh kesabaran. Arga bahkan berbicara dengannya, meski tahu bahwa ular itu tidak mungkin mengerti. "Aku mungkin tidak punya banyak, tapi setidaknya kau bisa sembuh di sini," katanya lembut. Beberapa hari kemudian, ular itu mulai pulih. Tubuhnya yang semula lemah kini terlihat lebih kuat, dan matanya yang berkilauan memancarkan kecerdasan. Ketika ular itu sudah benar-benar sehat, Arga melepaskannya kembali ke hutan. "Pergilah, makhluk kecil. Jangan kembali ke tempat di mana kau terluka," ujarnya sambil mengantarkan ular itu ke tepi hutan. Ular itu sempat berhenti sejenak, menatap Arga, seolah mengucapkan terima kasih, sebelum melata menghilang di antara pepohonan.
Setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi dalam kehidupan Arga. Awalnya, ia mengira hanya beruntung ketika menemukan sejumlah uang koin yang tergeletak di depan pintu gubuknya. Namun, keanehan terus berlanjut. Setiap kali ia pulang membawa kayu bakar, makanan seperti buah segar, ikan, atau nasi bungkus tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Ia bahkan mendapati hasil panen kecil di ladang sempit miliknya menjadi lebih melimpah dari biasanya. Arga merasa heran, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya menganggapnya sebagai keberuntungan dari kerja kerasnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah alam sedang berusaha membalas kebaikannya. Setiap malam, saat berdoa di depan lampu minyak kecilnya, Arga sering mengucap rasa syukur tanpa mengetahui apa atau siapa yang memberinya berkah ini. Namun, desas-desus mulai muncul di kalangan penduduk desa. Mereka memperhatikan perubahan dalam kehidupan Arga. Bagaimana mungkin si miskin itu tiba-tiba punya makanan melimpah? Tanya seorang tetangga dengan nada curiga. Beberapa bahkan mulai menyebarkan gosip bahwa Arga melakukan sesuatu yang tidak wajar, seperti bersekutu dengan makhluk gaib. Meski begitu, Arga tetap diam, tidak ingin melibatkan siapapun dalam keanehan yang terjadi dalam hidupnya. Ia hanya menjalani harinya dengan syukur, meski di dalam hatinya, ia tahu ada misteri yang lebih besar sedang terjadi. Matahari mulai condong ke barat ketika Arga berjalan menuju Danau Keramat. Ia membawa beberapa peralatan kayu yang kotor untuk dicuci. Langkahnya perlahan, melewati jalan setapak yang dikelilingi semak-semak rimbun. Suasana hening, hanya terdengar gemericik air dan kicauan burung yang pulang ke sarangnya. Arga mendekati tepian danau, airnya begitu tenang hingga memantulkan bayangan langit sore yang berwarna oranye keemasan. Saat ia mulai mencuci peralatannya, sebuah suara merdu memanggil namanya. Arga! Suara itu lembut, tetapi cukup jelas untuk membuatnya menoleh dengan kaget. Ia memandang ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Hanya ada air dan bayangan pepohonan di sekitarnya. Pikirannya berusaha mencari penjelasan, mungkin itu angin atau hanya hayalannya. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Arga! Ia berdiri, matanya terpaku pada permukaan danau. Tiba-tiba, air yang tadinya tenang mulai beriak. Dari tengah danau, seorang wanita muncul perlahan. Rambut hitam panjangnya basah, berkilauan seperti permata di bawah sinar matahari yang memudar. Gaunnya, yang berwarna hijau seperti lumut, tampak berpendar lembut, seolah terbuat dari air itu sendiri. Mata wanita itu berwarna hijau zamrud, memancarkan kecantikan yang tidak biasa. Arga terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tersenyum, lalu berkata, "Kau pasti bingung, Arga. Aku adalah Naya, ratu ular yang menghuni danau ini. Ular kecil yang kau selamatkan beberapa waktu lalu adalah aku. Kau telah menunjukkan kebaikan hati yang jarang ditemukan di dunia ini." Arga menatapnya dengan campuran rasa takjub dan gugup. "Jadi, kau, ular kecil itu?" Tanyanya dengan suara gemetar. Naya mengangguk, senyumnya tetap lembut. "Ya, dan aku berhutang nyawa padamu. Tanpa pertolonganmu, aku mungkin tidak akan selamat." Arga tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah mengharapkan balasan atas apa yang dilakukannya. Baginya, merawat ular itu adalah hal yang wajar, sesuatu yang ia lakukan tanpa pamrih. Namun, Naya melanjutkan, "Sebagai bentuk rasa terima kasihku, aku ingin memenuhi satu permintaanmu. Apapun yang kau inginkan, sebutkan saja, dan aku akan mengabulkannya." Arga terdiam, memikirkan tawaran itu. Ia bisa saja meminta kekayaan, tanah yang luas, atau bahkan kekuasaan, tetapi itu semua tidak ada dalam benaknya. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Naya dengan penuh ketulusan. "Aku tidak menginginkan harta atau kemewahan. Aku hanya ingin hidupku diberkahi, agar aku bisa terus bekerja keras dan menjadi berguna bagi orang lain." Mata Naya melembut, terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan pria di depannya. "Kau benar-benar berbeda, Arga. Tidak banyak manusia yang memiliki hati seperti milikmu. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mulai sekarang, keberkahan akan selalu menyertai langkahmu. Namun ingatlah, berkah ini datang dengan tanggung jawab. Tetaplah jujur dan rendah hati seperti yang selalu kau lakukan." Naya kemudian mengangkat tangannya,
dan seberkas cahaya hijau lembut melingkupi Arga. Ia merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya, seolah seluruh keberadaannya dipenuhi oleh energi baru. Naya menatapnya untuk terakhir kali, senyumnya penuh misteri. Kita akan bertemu lagi, suatu hari nanti, jika takdir menghendaki. Setelah itu, Naya perlahan kembali ke dalam air, meninggalkan Arga yang masih terpaku di tepi danau. Saat riak air mereda, ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi, tetapi hatinya tahu bahwa apa yang terjadi adalah nyata. Dengan langkah mantap, ia kembali ke rumah, membawa cerita yang akan ia simpan dalam hati, dan perasaan bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama Arga dengan Naya di Danau Keramat. Sejak itu, Naya sering muncul di hadapan Arga, meskipun tidak selalu dalam wujud manusia. Kadang ia hanya terlihat sebagai bayangan samar di danau, kadang sebagai ular kecil yang melingkar di dahan pohon dekat rumah Arga. Kehadirannya membawa ketenangan bagi Arga, yang mulai terbiasa berbicara dengannya tentang kehidupan dan mimpi-mimpinya. Meski dalam hati ia tetap merasa bahwa dirinya tak layak berada dekat dengan makhluk magis seagung Naya. Namun, sesuatu yang tak terduga tumbuh di antara mereka. Naya, yang awalnya hanya ingin membalas kebaikan Arga, mulai merasakan kehangatan dalam hatinya setiap kali mereka berbicara. Ketulusan, kejujuran, dan kesederhanaan Arga adalah hal-hal yang tidak pernah ia temui di dunia manusia maupun di dunia magis. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria itu. Pada suatu malam, di bawah bulan purnama yang memantulkan cahayanya di permukaan danau, Naya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia muncul di hadapan Arga dalam wujud manusia, dengan gaun hijau berpendar dan rambut hitam panjang yang tergerai. "Arga," katanya lembut, "ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku tidak lagi ingin hanya menjadi penonton dalam hidupmu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku mencintaimu, dan aku ingin kau menjadi pendampingku." Arga terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Naya dengan bingung. Perasaan antara bahagia dan cemas berkecamuk dalam dirinya. "Naya, aku hanya seorang pria miskin. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu. Kau adalah Ratu Ular, makhluk yang begitu agung dan penuh keajaiban. Bagaimana mungkin aku pantas untukmu?" Ucapnya dengan nada rendah hati. Naya mendekat, menggenggam tangan Arga. "Apa yang kau miliki, Arga, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau status. Hatimu yang tulus, kebaikanmu, dan keberanianmu untuk hidup dengan jujur adalah hal-hal yang membuatku memilihmu. Aku tidak peduli dengan statusmu. Yang aku lihat adalah siapa dirimu." Setelah mendengar itu, Arga terdiam. Hatinya penuh dengan emosi yang sulit ia ungkapkan. Akhirnya, ia mengangguk dengan perlahan. "Jika kau yakin akan keputusanmu, maka aku tidak akan menolak. Tapi aku hanya bisa berjanji untuk mencintaimu dengan sepenuh hatiku, meski aku tahu itu belum cukup untuk membalas kebaikanmu." Naya tersenyum, dan malam itu, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Ritual magis diadakan di tepi danau, di bawah sinar bulan yang terang. Naya memanggil roh-roh penjaga danau untuk menjadi saksi. Lingkaran bunga teratai yang bercahaya membentuk altar kecil, tempat mereka berdiri berdampingan. Setelah mengucapkan janji mereka, Naya menyerahkan sebuah cincin kepada Arga. Cincin itu terbuat dari emas yang berkilau lembut, dihiasi dengan batu hijau zamrud yang memancarkan cahaya magis. "Cincin ini adalah simbol ikatan kita," kata Naya. "Ia tidak hanya melambangkan cinta kita, tetapi juga akan melindungimu dari bahaya apapun. Selama kau memakai ini, aku akan selalu bersamamu, meskipun kita terpisah jarak." Arga menyematkan cincin itu di jarinya, merasa ada energi hangat yang mengalir melalui tubuhnya. Saat ritual selesai, suara angin dan gemericik air di danau terdengar seperti melodi, seakan-akan alam turut merestui pernikahan mereka. Meski pernikahan itu sederhana, bagi Arga dan Naya, malam itu adalah awal dari kehidupan baru yang penuh makna dan keajaiban. Mereka tahu, hubungan mereka akan menghadapi tantangan dari dunia manusia maupun dunia magis, tetapi mereka berjanji akan menghadapi semuanya bersama-sama. Sejak pernikahannya dengan Naya, kehidupan Arga perlahan berubah. Dengan bantuan dari istrinya, yang selalu memberinya petunjuk dan nasihat, Arga memutuskan untuk mencoba mengelola sebidang tanah kecil di belakang rumahnya yang dulu tidak produktif. Naya,
Dengan pengetahuannya yang luas tentang alam, membimbing Arga menanam berbagai tanaman dengan cara yang berbeda dari yang biasa dilakukan penduduk desa. Dalam beberapa bulan, tanah yang dulu gersang kini penuh dengan tanaman hijau yang subur. Sayuran tumbuh lebih cepat dan lebih besar, buah-buahan manis bergelantungan di pohon, dan bahkan bunga-bunga liar bermekaran, membuat ladangnya terlihat seperti taman surga. Hasil panen yang melimpah membuat Arga mulai menjual sebagian di pasar desa. Orang-orang terkejut melihat kualitas hasil buminya, yang jauh lebih baik daripada milik siapapun di desa itu. Namun, meski sukses, Arga tetap menjadi pria yang sederhana. Ia tidak pernah menjual panennya dengan harga terlalu mahal, bahkan sering memberikan hasil panennya kepada tetangga yang kekurangan. Kepribadiannya yang tetap rendah hati membuat sebagian orang menghormatinya, tetapi ada pula yang mulai merasa iri. Penduduk desa, yang dulu sering meremehkan Arga, kini memandangnya dengan rasa ingin tahu bercampur kecurigaan. Bagaimana mungkin pria seperti dia tiba-tiba menjadi begitu sukses? Bisik seorang pedagang di pasar. Apakah mungkin dia mendapatkan bantuan dari makhluk halus? Sambung yang lain. Gosip mulai menyebar, dan cerita-cerita tentang Arga menjadi semakin liar. Ada yang mengatakan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib di hutan, sementara yang lain mengklaim bahwa Danau Keramat adalah sumber keberuntungannya. Beberapa penduduk bahkan diam-diam mengawasi Arga dari kejauhan, berharap menemukan bukti dari kekuatan magis yang mereka yakini ada di balik kesuksesannya. Meski mendengar desas-desus itu, Arga tidak terpengaruh. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, bekerja keras di ladang, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Baginya, keberhasilan yang ia alami adalah hasil kerja keras dan bimbingan Naya. Ia tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Namun, di sisi lain, Naya tahu bahwa perhatian dari penduduk desa bisa membawa bahaya. Ia mulai khawatir bahwa rahasia mereka akan terungkap suatu hari nanti. Arga, katanya suatu malam ketika mereka duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang. Orang-orang di desa mulai mencurigaimu. Kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Arga menggenggam tangan Naya, menatapnya dengan lembut. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Selama kita tidak menyakiti siapapun dan menjalani hidup dengan jujur, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Naya tersenyum mendengar jawaban itu, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa ketenangan hidup mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Meski begitu, ia memutuskan untuk tetap mendukung Arga dan melindungi rahasia mereka sebaik mungkin. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa cinta dan kepercayaan mereka satu sama lain akan menjadi kekuatan terbesar mereka. Fitnah tentang Arga mulai menyebar lebih luas di desa. Penduduk yang iri semakin yakin bahwa kesuksesan Arga bukanlah hasil kerja keras, melainkan karena campur tangan makhluk gaib. Bisik-bisik di pasar dan pertemuan kecil di rumah-rumah penduduk mulai membicarakan bahwa Arga telah melakukan pesugihan di Danau Keramat, menyerahkan jiwanya demi kekayaan. Fitnah itu membuat banyak orang yang dulunya menghormati Arga kini memandangnya dengan curiga. Di tengah fitnah yang berkembang, pemimpin desa, Pak Wirya, seorang pria tua yang dikenal serakah dan penuh tipu daya, melihat kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ia mendengar desas-desus bahwa keberuntungan Arga berasal dari sebuah cincin ajaib yang selalu ia kenakan. Cincin itu, menurut gosip, adalah pemberian makhluk gaib yang tinggal di Danau Keramat. Pak Wirya, yang selalu menginginkan kekayaan tanpa usaha, mulai merancang rencana untuk mencuri cincin tersebut. Pada suatu malam, ketika desa sudah sepi, Pak Wirya bersama dua orang kepercayaannya menyelinap ke rumah Arga. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu gubuk Arga yang sederhana. Arga dan Naya, yang biasanya tidur lebih awal, malam itu sedang berbincang di ladang belakang, tidak menyadari kehadiran mereka. Pak Wirya dengan cepat menemukan cincin itu di meja kecil dekat tempat tidur Arga. Ia mengambil cincin tersebut dengan penuh kepuasan, membayangkan kekayaan yang akan segera menjadi miliknya. Namun, begitu cincin itu terlepas dari rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, meski malam itu tidak ada tanda-tanda badai. Naya, yang sedang berbicara dengan Arga, merasakan tubuhnya melemah. Ia terhuyung, memegangi dadanya. Arga, katanya lirih. Cincin itu telah hilang. Arga segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia berlari ke dalam rumah,
mendapati meja tempat cincin itu biasa disimpan kini kosong. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengejar pelaku pencurian tersebut. Naya, yang semakin melemah, tetap memaksakan diri mengikuti Arga. "Aku harus bersamamu," katanya. "Jika cincin itu tidak dikembalikan, aku akan kehilangan kekuatanku sepenuhnya dan kembali menjadi ular." Arga dan Naya bergegas menuju desa, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Pak Wirya dan dua orang kepercayaannya. Mereka menemukan Pak Wirya di sebuah gubuk tua di pinggir desa, sedang memandangi cincin itu dengan penuh kemenangan. "Akhirnya," kata Pak Wirya sambil tertawa kecil, "dengan cincin ini, aku akan menjadi orang terkaya di desa ini." Arga segera masuk ke dalam gubuk. Napasnya tersengal karena berlari. "Kembalikan cincin itu," teriaknya. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan." Pak Wirya menoleh, menatap Arga dengan pandangan meremehkan. "Kau pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Kau sudah terlalu lama menikmati keberuntungan ini, Arga. Kini giliranku." Ia melangkah mundur, mencoba melindungi cincin itu. Naya, yang berdiri lemah di pintu gubuk, berusaha berbicara. "Cincin itu bukan untuk digunakan sembarangan. Jika kau memaksakan diri, kau akan dihancurkan oleh kekuatannya." Namun, peringatan itu tidak menggoyahkan niat Pak Wirya. Ia memaksa memakai cincin itu di jarinya. Begitu cincin menyentuh kulitnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pak Wirya berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya hijau terang yang keluar dari cincin tersebut. Dua orang kepercayaannya lari ketakutan, meninggalkan Pak Wirya yang kini terjatuh lemas di lantai. Arga menerima permintaan maaf mereka dengan senyum tipis. "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berharap kita semua bisa hidup saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Apa yang terjadi sudah berlalu. Mari kita mulai kembali." Kebaikan hati Arga membuat penduduk desa semakin menghormatinya. Mereka belajar dari kesalahan mereka, mulai saling membantu, dan bekerja keras untuk memajukan desa. Kini, mereka tidak lagi melihat Arga sebagai pria miskin yang tidak berarti, melainkan sebagai panutan yang menunjukkan bahwa ketulusan hati adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sementara itu, Naya, yang telah pulih dari kelelahan setelah kejadian itu, memikirkan masa depannya. Ia tahu bahwa memilih tetap hidup di dunia manusia berarti meninggalkan posisinya sebagai ratu ular dan seluruh kekuatan magisnya. Namun, setelah melihat kebaikan Arga dan cinta mereka yang semakin kuat, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pada suatu malam, di bawah sinar bulan yang terang, Naya berbicara dengan Arga di depan rumah mereka. "Arga, aku telah memutuskan. Aku akan meninggalkan duniaku sebagai ratu ular dan hidup bersamamu sebagai manusia biasa. Aku ingin merasakan kehidupan sederhana ini bersamamu, tanpa kekuatan magis, tanpa beban dari masa laluku." Arga menatapnya dengan mata penuh kehangatan. "Naya, keputusan itu adalah milikmu. Tapi aku ingin kau tahu, kau selalu sempurna bagiku, entah kau seorang ratu atau hanya wanita biasa. Yang penting, kita bersama." Dengan keputusan itu, Naya meninggalkan wujud magisnya selamanya. Ia kini menjadi manusia seutuhnya. Seorang wanita cantik yang menjalani kehidupan sederhana bersama Arga. Meski tanpa kekuatan magis, ia tetap membawa kebijaksanaan dan kasih sayang yang membuatnya istimewa. Mereka hidup bahagia, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Arga dan Naya membuka ladang mereka untuk membantu penduduk desa yang membutuhkan pekerjaan. Mereka membagikan hasil panen kepada yang lapar dan mengajari cara bertani kepada yang ingin belajar. Rumah mereka menjadi tempat di mana orang-orang datang, tidak hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk mencari inspirasi. Keberadaan Arga dan Naya mengubah desa menjadi lebih harmonis. Tidak ada lagi sikap meremehkan atau iri hati, melainkan semangat kebersamaan yang terus tumbuh. Penduduk desa belajar bahwa kebaikan dan kerja keras adalah hal yang lebih berharga daripada kekayaan atau kekuatan magis. Meskipun Naya tidak lagi menjadi ratu ular, ia tetap menjadi ratu di hati Arga dan seluruh penduduk desa. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa cinta, ketulusan, dan keberanian untuk berubah adalah keajaiban yang paling nyata. Akhirnya, di tengah kesederhanaan hidup, Arga dan Naya menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantikan oleh apapun. Di desa kecil itu,
Kisah hidup Arga dan Naya menjadi legenda yang tak pernah dilupakan oleh penduduk. Mereka yang dulunya meremehkan Arga kini paham bahwa kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Arga, meski memulai hidup dari nol, menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kerja keras lebih bernilai daripada tumpukan emas. Ketulusannya untuk membantu orang lain tanpa pamrih menjadikannya sosok yang dihormati, bahkan oleh mereka yang dulu menghina dan merendahkannya. Penduduk desa belajar untuk tidak lagi menilai seseorang dari status sosialnya. Mereka melihat sendiri bahwa seorang pria sederhana seperti Arga, yang dulu dianggap tak punya apa-apa, memiliki harta yang jauh lebih berharga, hati yang penuh cinta dan kemauan untuk berbuat baik. Dari kisahnya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari rasa syukur, kerja keras, dan cinta yang tulus. Namun, kisah itu juga menjadi peringatan bagi mereka tentang bahaya ketamakan. Pak Wirya, yang terbutakan oleh ambisinya untuk memiliki apa yang bukan miliknya, berakhir dengan kehilangan segalanya. Kepercayaan, kehormatan, bahkan dirinya sendiri. Penduduk desa belajar bahwa ketamakan tidak hanya menghancurkan orang yang melakukannya, tetapi juga dapat merusak kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kisah Arga dan Naya menjadi pelajaran hidup yang menginspirasi, bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari kekayaan atau sihir, melainkan dari kebaikan hati dan ketulusan. Mereka yang mendengar cerita ini selalu diingatkan untuk menjalani hidup dengan rendah hati, tidak memandang rendah orang lain, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Dan di desa itu, di bawah sinar matahari yang hangat dan suara angin yang berdesir, nilai-nilai tersebut terus hidup dalam hati setiap orang.